Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala nabina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan berupa kesehatan, hidayah, inayah, umur yang panjang, sehingga kita mampu untuk memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah maka menjadi nilai tambah di hari kemudian, menjadi bekal kita menuju di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatul hasanah, contoh teladan yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam bentuk muamalah, bentuk ritual ibadah, maupun dalam bentuk bersuci. Inilah salah satu kajian kita yang kemarin Jumat yang lalu kita telah membahas tentang pembagian tahar. Dan hari ini kita akan membahas pembagian jenis tahar. Ternyata di dalam ilmu fikih dijelaskan bahwa pembagian jenis tahara itu ada dua. Ada yang dimaksud tahara hakiki dan tahara hukmi. Nah ini, apa yang dimaksud dengan tahara hakiki? Nah, tahara hakiki, kemarin kita sudah memberikan beberapa contoh, adalah tahara yang sebenarnya, yang kita mampu melihat bentuk-bentuk tahara itu. Ketika pakaian kita tidak terkena noda, maka kita mengatakan dia tahara hakiki, karena tidak ada noda, tidak ada bau, dan tidak ada rasa. Tapi ketika terkena najis, maka kita mengatakan tahara hakiki, karena kita mampu melihat secara nyata. Dengan panca indera kita mampu melihatnya. Ketika terkena najis, maka kita dianjurkan untuk membersihkan. Ketika tidak dibersihkan, maka ibadah sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh tahara hakiki, ketika kita berjalan di pinggir jalan, atau kita memakai kendaraan sepeda motor, kemudian ada percikan-percikan air yang mengena pakaian kita, ataukah mungkin kita bekerja di saga, kemudian ada kotoran yang mengena pakaian kita. Kalau hanya sebatas kotoran, maka kita cukup untuk membersihkan, mengulas, tidak mengangkat najisnya. Tapi kalau najis, ya, mungkin kotoran kucing, tai kucing, ya, bahkan ada ulama mengatakan tai cicak itu juga bagian dari najis. Ya, ada juga ulama mengatakan ya dia tidak najis. Nah, ini ada kontroversi, ada perbedaan pendapat. Tapi kita mengambil lebih hati-hati bahwa tai cicak adalah najis. Tai cicak adalah najis, maka kita harus membersihkan. Ketika mengena bagian pakaian kita atau tubuh kita, maka kita harus mengangkatnya terlebih dahulu, membersihkan terlebih dahulu. Nah, ini yang disebut dengan tahara hakiki, tahara yang jelas, yang nampak oleh panca indera, yang bisa kita rasakan. Ya, ketika kita menjilatnya, kita merasakan ada sesuatu yang berbeda. Maka ini disebut tahara hakiki. Tahara hukmi, ya, apa yang dimaksud dengan tahara hukmi? Ya, tahara hukmi adalah tahara, cara membersihkan, ya, kotoran atau najis walaupun tidak nampak, ya, tidak nampak oleh mata kita. Apa contohnya? Ada kotoran yang menempel dalam tubuh pakaian kita, tapi kita tidak nampak.
tidak bisa melihatnya, maka dia dihukumi dia najis. Ketika kita minta maaf, ketika kita junub, ya, ketika junub, kemudian kita, ya, bekas itu mungkin tidak terlihat, mungkin kita mimpi dan sebagainya, tapi kita bisa merasakan bahwa kok ada yang keluar, tapi tidak nampak. Tapi ketika kita tidak mandi, ya, hanya mengangkat najisnya, kalaupun ia ada nampak kotoran, najisnya kita tidak menghilangkannya, ya, tapi kita tidak mandi, maka itu tetap bernajis, ya, tetap berhadas, tetap bernajis. Maka kita angkat dulu, ya, kotorannya, kemudian kita mandi. Nah, inilah, walaupun tidak nampak kotoran dalam tubuh kita, tapi kita dianjurkan mandi seluruh tubuh kita, padahal hanya bagian tertentu saja yang terkena najis, ya, terkena kotoran. Nah, inilah salah satu contoh tahara hukmi adalah mengangkat hadas besar, ya, mengangkat hadas besar, yakni mandi junub adalah bagian tahara hukmi, dihukumi najis, maka kita harus mengangkatnya dengan mandi janabah. Ada ungkapan bahwa ketika ibadah sholat kita tidak akan diterima oleh Allah ketika kita tidak mandi junub. Walaupun orang tidak melihat kita bahwa pakaian kita kotor, tapi kita dihukumi, ya, dihukumi berhadas, dihukumi ada najisnya, ya, dihukumi ada najisnya. Nah, itulah kemarin kita sudah membahas, menyinggung sedikit bahwa najis harus bendanya yang diangkat, tapi ketika kotoran, ya, diangkat bisa dengan niat. Ketika kotorannya itu masih ada, kita masih bisa melaksanakan sholat. Salah satu adalah debu yang menempel di kulit kita, atau debu atau tanah yang menempel di pakaian kita. Dia hanya bersifat kotoran, cukup disapu, ya, kemudian kita sholat, itu bisa. Tapi kalau najis, ya, ini harus dihilangkan bendanya, kemudian kita melaksanakan wudhu dan selanjutnya kita sholat. Jadi rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bagian keseharian harian kita, bahwa kita mungkin tidak memperhatikan hal sekecil ini, padahal dia berdampak besar dari semua ibadah sholat kita. Dan ini mempengaruhi kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bahwa jenis tahara ada yang disebut dengan tahara hakiki, yang nampak oleh mata kita, yang jelas, yang kita bisa rasakan, nampak, ya, maka kita harus, ya, harus kita membersihkannya. Sedikit saya mengulas. Ada sebuah penelitian bahwa dengan melalui ilmu kimia, ya, kenapa hadas mughalladah, hadas berat, ataukah kita istinja atau dengan bertayamum, ya, bertayamum itu kenapa harus menggunakan debu, menggunakan tanah? Ternyata salah satu media yang mampu membersihkan dan tidak berdampak atau berefek pada kulit adalah tanah. Kalau deterjen, minta maaf, ya, kalau deterjen kita bisa mengganti dengan deterjen lain, ketika kita bertayamum, maka itu akan bermasalah. Mungkin tangan kita akan gatal, muka kita juga akan terluka dan sebagainya. Tetapi inilah rahasia Allah, ya, kenapa tanah menjadi media, salah satu media tahara. Ternyata dia bisa akrab, bisa menyatu dengan kulit, dan tidak ada iritasi, dan tidak berdampak buruk pada kulit. Justru sekarang banyak orang yang menggunakan masker dengan lumpur, dengan debu untuk menghaluskan kulit dan sebagainya.
Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di Islam itu salah satu media, ya, media untuk mengangkat najis, mengangkat hadas, ya, hadas itu dengan media tanah. Saya teringat juga beberapa risetnya, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada bangkai, kita temukan di jalan, kemudian kita biarkan begitu saja, tidak kita tanam, maka itu baurnya akan sana, akan sangat mengganggu orang. Tapi ketika kita tanam, itu ternyata tanah itu mampu meredam, mampu menghilangkan bau dari bangkai tersebut. Makanya kenapa dalam Islam itu ketika seorang hamba yang meninggal dunia itu harus dikuburkan, tidak boleh dibakar, atau diawetkan, tidak boleh, tapi harus dikuburkan, karena ternyata kulit kita itu menyatu dengan tanah. Bukankah saripati yang kita dapatkan dari tumbuhan, makanan, buah-buahan dan sebagainya, hewan pun demikian, ternyata semuanya sumber dari tanah. Nah, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika kita berhadas, maka kita dianjurkan untuk bertayamum. Kalaupun juga pakaian kita bernajis, maka kita juga menggunakan tanah, dalam artian najis mughallal, najis berat, yaitu najis babi dengan anjing, maka kita menggunakan tanah. Inilah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa digantikan dengan alat pembersih lain. Dan ini sudah dilakukan uji lab bahwa dalam ilmu kimia ternyata media tanah ketika digunakan itu mampu beradaptasi, ketika kita bertayamum mampu beradaptasi dengan kulit kita, tangan kita maupun wajah kita. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwa pembagian jenis tahara ada dua, ada tahara hakiki dan tahara hukmi. Tahara hakiki adalah tahara yang nampak, yang bisa kita lihat, kita bisa rasakan. Tahara hukmi yaitu dihukumi dia tidak tahara, dalam artian dia masih bernajis, masih kotor nih, walaupun dia tidak nampak, seperti tadi bahwa junub, walaupun najisnya kita angkat, kita sudah bersihkan, sudah bersih, najisnya kita angkat, tapi kita tidak mandi junub, maka tetap kita dikategorikan belum bersih, masih dalam keadaan berhadas, masih dalam keadaan bernajis, maka kita angkat dengan mandi junub. Begitupun ketika kita mau wudu tapi kita dalam kondisi sakit, maka kita dianjurkan untuk bertayamum. Kalau tidak kita lakukan, maka kita dianggap masih dalam keadaan kotor, dan itu tidak bisa. Nah, inilah salah satu hikmahnya kenapa kita harus menjaga kebersihan supaya kita menjadi sehat. Dan yang kedua, kenapa umat muslim dianjurkan untuk bersih ketika menghadap Tuhannya, karena Allah maha bersih, maka kita berhadapan dengan Allah atau menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan bersih. Dan tidak ada orang yang tidak suka kalau sesuatu itu bersih. Pasti semua orang suka pada sesuatu yang bersih. Rumah yang bersih, kantor yang bersih, tempat kerja yang bersih, maka semuanya di dalamnya akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan ketika beribadah semakin khusyuk. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mampu melakukan hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan samina wa ata'na, dengan taat dan tulus untuk melaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukarim mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanil karim.
Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam minallahi musta'an wa la tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.